Selamat siang, Kang. Sama siang juga teh. Kerasa bentar lagi perkuliahan akan dimulai nih. Nah, betul banget. Tapi tahu nggak sih kalau kuliah itu bukan cuma belajar di kelas terus pulang. Emangnya kita bisa ngapain lagi teh? Ada berbagai macam kegiatan bermanfaat yang bisa dilakukan oleh mahasiswa maupun mahasiswi di kuliah ini. Contohnya ada yang namanya itu organisasi mahasiswa. Tapi Akang tahu nggak sih organisasi mahasiswa itu apa? Wah, belum tahu tuh teh. Oke, kalau belum tahu, mari kita simak dulu ya penjelasannya. Organisasi mahasiswa adalah wadah atau tempat berkumpulnya mahasiswa untuk mengembangkan diri di luar kegiatan akademik. Ada berbagai macam organisasi. Yang pertama itu organisasi internal kampus seperti BEM, Himpunan Mahasiswa Jurusan, UKM, dan juga ada organisasi eksternal kampus. Melalui organisasi, siswa dapat mempelajari banyak hal yang tidak pernah dipelajari di sekolahnya. Misalnya seperti bagaimana cara bekerja sama dengan tim, bagaimana berkomunikasi dengan baik, melatih kepemimpinan, hingga mengelola sebuah acara. Dengan demikian, mahasiswa berkesempatan untuk meningkatkan soft skill, memperluas hubungan, dan juga tanggung jawab yang berguna untuk dunia pekerjaan maupun dunia sehari-hari. Nah, sebagai mahasiswa ingin berkontribusi secara langsung pada organisasi kemahasiswaan, tentunya kita harus mengetahui secara lebih lanjut dan secara mendalam mengenai organisasi kemahasiswaan tersebut. Nah, sekarang kebetulan sekali kita sudah mempunyai narasumber yang luar biasa, yaitu Kang Asep yang sudah bersama Kang Rehan dan Teh Safa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rehan Auludin dari Prodi Tekkom Angkatan 25. Perkenalkan, nama saya Safa Stevia dari Prodi RPL Angkatan 25. Ya, mungkin aku izin perkenalkan juga gitu ya. Aku Asep Nadirin dari Program Studi Rekayasa Bakat Lunak Angkatan 2024. Ya, kita di sini nih mau wawancara Kang mengenai Ormawa di kampus UPI Cibiru itu gimana sih? Oke. Nih kita langsung ke pertanyaan ya Kang. Oke, siap. Yang pertama, bagaimana proses seleksi anggota Ormawa? Oke, untuk proses seleksi anggota Ormawa gitu ya. Di sini mungkin aku ingin menjawab dengan mengacu terkait sistematis yang ada di Ormawa yang aku ikutin itu HIMRPL gitu ya. Nah, kalau di HIMRPL sendiri itu yang pertama kita akan menyebarkan link Giveform, di mana itu gunanya untuk menarik atau mungkin memberikan suatu wadah para calon pendaftar mengisi atau menginput data-data mereka yang dibutuhkan untuk daftar ke Ormawa atau ke HIMRPL sendiri. Nah, setelah data-data tersebut terinput, akan dilakukan proses seleksi administrasi oleh tim formatur yang ada di HIMRPL sendiri. Nanti setelah dilakukan seleksi administrasi tersebut, akan ada pengumuman untuk para calon yang lolos seleksi administrasi tersebut. Setelah lolos dari seksi administrasi tersebut, akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu seleksi wawancara. Yang dimana di wawancara ini tuh mungkin nggak wawancara seperti kita interview kerja atau mungkin wawancara dengan para dosen-dosen gitu ya. Wawancaranya lebih ke santai sih, wawancaranya lebih ke keingintahuan terhadap visi dan misi atau mungkin gagasan yang dipunya oleh para calon pendaftar, calon pengurus. Setelah dilakukan seleksi wawancara tersebut, maka akan dilakukan proses staffing, yang dimana staffing ini tuh dilakukan hanya oleh tim internal di HIMRPL tersebut, di Ormawa tersebut. Jadi staffing ini tuh adalah pembagian atau mungkin penyebaran para calon pendaftar ini tuh ke badan apa, ke departemen apa, seperti itu. Nah, setelah semuanya udah clear, udah dibagi-bagi, udah pas, baru akan diumumkan dalam arti mereka lolos dan mereka masuk ke departemen apa, ke badan apa, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Kang, berapa lama masa keanggotaan mahasiswa di Ormawa? Oke, untuk masa keanggotaan gitu ya.
Untuk masa keanggotaan itu sebenarnya relatif 1 tahun, cuman karena ada proses rekrutmen, proses pelantikan, yang dimana itu memakan waktu sekitar 2 bulan. Jadi untuk pengurus-pengurus biasa, ini dalam arti pengurus-pengurus yang non pemimpin di ormawa tersebut itu berkisar 10 bulan, terhitung dari bulan Maret sampai bulan Desember. Tetapi untuk para pemimpinannya, baik dari ketua ataupun wakil, itu mereka itu sudah terhitung dari bulan Desember sampai Desember lagi. Kenapa para pengurus lainnya itu hanya 10 bulan? Karena para ketua dan wakil ini memerlukan waktu 2 bulan untuk proses rekrutmen yang tadi itu yang baru bisa dibahas, dan proses pelantikan. Seperti itu. Jadi memakan waktu 2 bulan dari Januari sampai Februari. Maka biasanya pelantikan itu ada di rentang akhir Februari atau awal Maret. Seperti itu. Nanti pergantiannya di bulan Desember. Oke Kang, pertanyaan selanjutnya. Kegiatan apa aja nih Kang yang ada di bawah Ormawa? Oke, untuk kegiatannya sendiri itu di setiap ormawa di Cibiru itu biasanya di himpunan-himpunan gitu ya. Jadi ada 2 bagian, ada eksekutif dan legislatif. Yang dimana eksekutif itu biasanya kegiatan-kegiatannya itu yang langsung berbaur dengan masyarakat luas, masyarakat di sekitar kampus itu, baik dari mahasiswa itu sendiri, baik mahasiswa dari prodi lain ataupun mungkin dari masyarakat luas seperti itu. Nah, jadi itu untuk eksekutifnya. Dan untuk legislatifnya sendiri itu kegiatannya itu bersifat internal saja, jadi hanya di himpunannya tersebut atau di ormawanya tersebut seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Kang, bagaimana cara Ormawa memberi kontribusi terhadap mahasiswa dan kampus? Oke, bagaimana cara memberikan kontribusi? Baik, untuk mahasiswa sendiri gitu ya, kontribusinya itu banyak. Jadi ada beberapa kegiatan dari ormawa atau himpunan tersebut yang dimana itu menggayat atau mungkin apa ya, ibaratnya menggandeng para mahasiswa-mahasiswa. Contoh gitu ya, kalau di himpunan aku, di ormawa aku, di MRPL itu ada departemen pengembangan diri. Biasanya mereka itu sering ngadain lomba-lomba yang dimana itu lombanya itu bukan hanya untuk mahasiswa RPL sendiri, tapi untuk seluruh mahasiswa yang ada di biasanya se-Bandung atau mungkin se-Indonesia seperti. Jadi itu memberikan kontribusi untuk mahasiswa untuk melatih soft skill atau mungkin hard skill-nya. Kemudian juga untuk kontribusi ke kampus itu biasanya mahasiswa itu ormawa itu sebagai jembatan antara kampus atau mungkin lembaga ke mahasiswa. Jadi misalkan kampus itu punya ide, mereka tuh punya beberapa kegiatan-kegiatan untuk mahasiswa. Nah, kampus itu kan belum bisa, maksudnya dalam arti mereka itu kan lembaga gitu kan. Jadi mereka tuh perlu adanya eksekutor. Nah, jadi ormawa inilah yang sebagai eksekutor, yang ibaratnya sebagai panitia lombanya lah seperti itu. Itulah kontribusi ormawa ke kampus. Oke, pertanyaan terakhir nih Kang. Apakah Ormawa bisa membantu meningkatkan soft skill mahasiswa? Oke, untuk jawaban itu sangat jelas, sangat bisa meningkatkan soft skill mahasiswa gitu ya. Karena dari pengalaman aku pribadi pun, aku yang tadinya nggak jago ngomong di depan itu terasah gitu ya, karena emang sering berbicara baik dengan rekan-rekan di kelas atau mungkin rekan-rekan di himpunan di ormawa gitu. Jadi sering ngobrol, terus sering ngelatih, karena kita pun di beberapa kepanitiaan itu ada kan job desk yang itu mengasah beberapa soft skill kita. Contoh gitu ya, kalau dari aku sendiri pun, aku yang tadinya kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang gitu ya, jadi berantakan jadwalnya, ketika ikut ormawa itu jadi lebih terarah untuk manajemen waktunya. Jadi udah tahu hari ini tuh untuk kuliah, hari ini untuk kuliah, hari ini untuk kerjain tugas, hari ini untuk khusus buat ormawa. Di jam sekian ngerjain tugas, jam sekian rapat, seperti ini tuh melatih manajemen waktu. Selain itu juga dari aku sendiri, yang namanya di ormawa itu kan pasti kita suka ada sedikit hal-hal yang perlu diselesaikan gitu ya. Nah, itu tuh melatih aku sendiri untuk problem solving. Jadi memecahkan masalah. Jadi bagaimana caranya keluar dari masalah ini, apa solusinya, apa yang harus dilakukan. Oke. Terima kasih Kang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Jawabannya sungguh menjelaskan apa yang dipertanyakan.
Seru banget ya Kang, tadi kita sudah membicarakan tentang organisasi dan kita juga jadi tahu bahwa manfaat organisasi itu kita jadi bisa meningkatkan soft skill. Tapi organisasi juga tidak hanya tempat untuk berkumpul, tapi juga tempat kita untuk mengembangkan diri untuk kehidupan kita di selanjutnya. Dan terima kasih ke Kang Asep udah menyempatkan waktunya untuk kita berdiskusi. Juga terima kasih ke Rehan sama siapa udah tanya-tanyakan apa yang kita ini penasaran. Jadi untuk diskusi ini semoga sobat-sobat termotivasi untuk Betul ikut sekali. Ormawa. Ya. Dan juga bisa lebih mengembangkan diri, bersosialisasi dan mendapatkan banyak soft skill-nya di organisasi yang akan. Berorganisasi bukan tentang jabatan atau prestasi, tetapi menjadi pribadi yang lebih dewasa. Dalam organisasi, kita dilatih untuk berbicara, mampu bekerja sama, bisa bertanggung jawab, hingga siap menghadapi perbedaan. Semua itu adalah bekal berharga yang tidak selalu diajarkan di kelas. Jadi jangan takut untuk melangkah, karena dengan berorganisasi, kita sedang mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih kuat dan lebih berarti.